Kemudian syarah atau kandungan hadis ketiga. Ini nanti yang paling banyak, poin keempat, ya. Apa itu? Apa yang dimiliki Allah hanya dapat diperoleh dengan amal solih. Bukankah seluruh bumi, langit beserta isinya miliknya Allah? Walillahi, ya, miliknya Allah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Dan ternyata milik Allah itu hanya bisa diperoleh bagi kita dengan amal solih. Jadi kuncinya untuk membeli milik Allah itu apa? Kita harus beramal solih. Lantas apa itu amal solih? Pertama, amal dulu, baru nanti solih. Amal di dalam kitab Mu'jamul Muqasidul Lughah karya Ibnu Faris, ya, berasal dari kata amala, ain, mim, dan lam, yakni satu kata menunjukkan satu makna yang sama, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan. Itu namanya amalan. Sedangkan makna solih menurut beliau di kitab yang sama berasal akar kata sod lam ha, solih, menunjukkan pada suatu makna yang sama, yaitu lawan dari kerusakan. Jadi solih itu lawan dari rusak. Sehingga Syekh Ahmad bin Yusuf Al-Lahabi as-solah bermakna lawan dari kerusakan, lawan dari kesolihan di dalam Al-Quran, yakni al-fasad. Maka mafsadat maknanya kerusakan. Atau as-sayyiat, maka ada amal solih, ada amal sayyiat, amal yang benar, amal yang rusak. Hal ini sebagaimana firman Allah Quran surat 9 ayat 102. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. At-Taubah 102. Jadi ada amalan solih, ada sayyi'ah, ada amal baik dan ada amal buruk. Jadi kesimpulannya yang namanya amal solih adalah perbuatan baik yang dapat membuat kebaikan dan dilakukan secara sengaja. Itu definisi amal solih. Jadi pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan itu kebaikan. Nah, standar kebaikan apa? Kapan suatu amal itu menjadi solih? Kapan perbuatan itu sekali lagi bisa dikatakan amal solih? Amal tadi ada dua, solih dan sayyiat. Hati-hati, banyak orang yang beramal tapi kurang mengetahui standar mana yang solih, mana yang sayyiat, yang buruk. Mari kita lihat. Tentu yang akan kita kaji adalah yang baik, karena tadi temanya adalah untuk membeli milik Allah adalah dengan amal solih. Amal dikatakan solih ketika dua syarat terpenuhi.
Apa 2 syarat itu? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Itulah 2 syarat. Ini nanti kita kembangkan panjang sekali. Jadi sekali lagi, amal dikatakan solih kalau memenuhi 2 syarat. Apa tadi? 1, ikhlas. Kedua, ittiba. Dalil masing-masing. Ikhlas dalilnya Quran surat 98 ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu. Sedangkan dalil ittiba Quran surat 3 ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ila akhir. Jadi sampaikan Muhammad kepada umatmu, jika benar-benar ia mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Jadi ittiba, mengikuti Rasulullah. Kemudian yang ketiga, urut-urutannya tadi, pertama adalah ikhlas, dalil. Berikutnya adalah ikhlas itu tujuan. Jadi ikhlas itu tujuannya. Tujuannya apa? Semata-mata karena Allah, lillah. Contohnya apa? Sekarang yang saudara kita yang sedang di Mekah menunaikan ibadah haji, walillahi, ya kan? Hanya kepada Allah mereka menunaikan ibadah haji dan umrah. Yang berikutnya, kalau tadi tujuan, sekarang ittiba adalah caranya. Jadi caranya kita beramal itu mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya lagi, dengan ikhlas dan ittiba tadi apa? Bukankah kita diciptakan dari 2 dimensi, jasmani dan rohani? Nah, ikhlas tadi urusannya adalah rohani. Sedangkan ittiba caranya tadi adalah jasmani. Puncaknya inilah makna syahadat. Maka syahadat ada 2, syahadatain. Pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Syahadat tauhid itu makna ikhlas ini tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwa iya, tidak ada sesuatu yang diibadahi kecuali hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Caranya beribadah itu ya harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi ternyata ikhlas dan ittiba tadi realisasi dari kita mengucapkan syahadat. Itu. Maka orang yang beramal ia tidak mengucapkan kalimat syahadat, sebesar apapun amalannya di hadapan Allah gimana? Laksana debu atau fata murkan. Itu. Maka beruntunglah kita, Allah berikan hidayah menjadi seorang muslim dan mendapat taufik ikut kajian. Masya Allah, ini luar biasa. Dan dari ini maka bisa kita akan ambil kesimpulan, ternyata orang yang beramal itu ada 4 tipe. Jadi orang yang beramal itu ada 4 tipe. Pertama,
ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Inilah orang yang diterima amalnya. Yang kedua, ikhlas tapi enggak ittiba. Ikhlas tapi tidak ittiba. Contoh, banyak saudara-saudara kita di momen-momen tertentu, masa tertentu, kemudian dibawa ke sebuah tempat tertentu. Masanya ikhlas enggak mereka? Ikhlas, tapi tidak ittiba karena dilarung, dibuang dan seterusnya. Itu contoh ikhlas tapi tidak ittiba. Yang ketiga, kebalikan dari yang kedua. Apa itu? Tidak ikhlas tapi ittiba, mengikuti Nabi. Apa contohnya? Minta maaf, ini sebentar lagi kita akan pesta apa namanya? Demokrasi. Ya kan, sebentar lagi. Lihat, pesta demokrasi nanti orang-orang itu berlomba membantu, membagi, memberikan kepada banyak orang. Maaf ini masalah ikhlas tadi urusannya hati, kita nggak menghakimi. Mereka ketika sekali lagi memberikan itu niatnya apa? Wallahu alam, saya nggak menjawab ya. Iya. Kasus demi kasus, sebelumnya karpet di masjid aja diambil, jalan dibangun aja nggak boleh dilewati dan seterusnya. Ini wallahu alam. Ini kita kajian tidak menyalahkan siapa-siapa, ya. Kemudian yang keempat, kebalikan dari yang pertama. Sudah tidak ikhlas, juga tidak ittiba. Kasihan sekali yang ini. Wallahu alam. Kalau ini banyak sekali contohnya. Oleh karena itu, ternyata hakikat amal dikatakan sholih Allah rangkum Quran surat keempat ayat 121. Inilah hakikat amal sholih. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal solih, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit. Ya, lihat. Amal solih, perbuatan yang dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Syaratnya apa tadi? Syaratnya apa? Kalau amal itu kan nyata. Tadi kan ada dua, ikhlas dan ittiba, rohani dan jasmani. Maka syaratnya wahuwa mu'min. Sedangkan ia beriman. Iman urusan apa ini? Hati. Itu. Jadi syaratnya itu. Maka Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan hajatnya, insya Allah masuk surga. Saya akan membawakan tafsir salah satu dari ahli tafsir ternama, Ibnu Katsir rahimahullah, yakni jilid 2 halaman 566. Beliau menafsirkan amal solih adalah amal yang mengikuti petunjuk Allah Al-Quran dan Rasulnya. Artinya amal itu ialah setiap amal yang disyariatkan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik amal itu sifatnya wajib maupun sunnah. Itu. Dan ya, untuk bisa beramal solih disyariatkan adanya ilmu.
Tanpa ilmu yang benar, bisa jadi kita beramal melakukan amalan yang salah, bukan amal solih. Sebagaimana iman juga disyariatkan dengan ilmu yang benar. Jadi iman pun harus disyarati dengan ilmu. Maka Al-Imam Al-Bukhari di dalam satu bab dari tulisan beliau, bab amal apa? Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmui dulu sebelum kita berucap atau berbicara, atau dan sebelum kita beramal. Jadi kalau begitu ilmu sangat penting, ma'asyur muslimin wa iyyakum rahimahullah. Maka berbahagialah, alhamdulillah kita ada majelis ilmu. Itu luar biasa. Sehingga Masya Allah, bahkan salah satu syarat berjumpa dengan Allah adalah dengan amal solih. Kalau tadi ingin menebus milik Allah dengan amal solih, ternyata syarat kalau kita ingin berjumpa dengan Allah pun dengan amal solih. Quran Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 110. Ayat terakhir dari ayat itu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang menghendaki berjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan solihah, hendaklah ia beramal solih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan kepada Allah dalam apapun, meskipun dalam ibadah. Lihat, amal solih tadi adalah fisiknya, sedangkan syirik di dalam hati adalah rohaniyahnya. Tetap ikhlas dan ittiba. Itu. Jadi sayang kalau orang kita beramal tidak ikhlas dan tidak ittiba. Sayang, sungguh disayangkan. Berikutnya kandungan hadis keempat. Di antara keburukan maksiat adalah hilangnya kebaikan dunia dan akhirat dari dalam diri pelakunya. Inilah keburukan yang sangat buruk. Hilangnya kebaikan dunia dan akhirat. Mari kita perhatikan. Semua amalan yang baik akan sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala bila dikerjakan dua tadi, ikhlas karena Allah tujuannya dan caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada beberapa perkara yang menghilangkan amal solih. Kita tadi sudah beramal semaksimal, ya, beramal solih. Tapi ternyata ada hal-hal yang harus kita kerjakan agar amal itu tidak hilang. Apa itu? Ada beberapa perkara yang wajib kita ketahui agar tidak hilang amaliyah kita, amal soleh kita yang sudah kita kumpulkan dengan bersusah payah. Ternyata karena ketidaktahuan ilmunya, ternyata bisa mempengaruhi, bahkan menghilang, menghapus dari amal soleh itu. Yang pertama adalah al-istighlalu bi'uyubil khalqi, yakni sibuk dengan aib orang lain. Itu al-istighlalu bil uyubi khalqi, sibuk dengan aib orang lain sehingga lupa dengan aib sendiri. Sekarang lagi menjamur atau banyak? Ya banyak sekali. Mari kita perhatikan, kalau di dalam Islam mencari-cari kesalahan orang lain itu namanya adalah tajassus, ya.
Jadi tajassus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh karena itu, mencari-cari kesalahan orang lain itu hukumnya apa? Hukumnya haram, larangan, karena bisa menghancurkan, bisa menghapus, bisa menghilangkan amal solih yang sudah kita kerjakan. Hal ini silahkan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Itu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa, dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi namanya tajassus. Itu. Lantas bagaimana Ustaz kalau di grup WA, ya kan, isinya kan gitu-gitu terus, kan gitu. Enggak baca masuk, baca ternyata aib orang lain yang disebarkan. Maka ketika kita ingin mengamankan amaliyah kebaikan kita, ketika tahu itu masalah tajassus, langsung delete. Itu caranya. Walaupun kepingin tahu luar biasa, apalagi isu yang sangat sekarang lagi apa ya bahasanya, enggak usah dianu lah ya, lagi di atasnya viral apa ya, pokoknya gitulah. Iya, terserah apakah namanya booming atau namanya viral atau namanya dan seterusnya. Iya, memang tajassus ini mengasihkan. Kenapa mengasihkan? Lah syaitan ada di situ, gitu loh. Wallahu a'lam. Ini larangan tajassus dengan Al-Quran. Sekarang larangan tajassus dengan sunnah Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6064 dan Muslim nomor 2563. Berhati-hati kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Jangan kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu susah sekali ya, apalagi hidup di zaman modern. Maksiat, mencari aib orang lain, gak perlu keluar rumah, ya kan? Di kamar itu. Nah iya datang. Bahkan sekarang menjadi belahan jiwa. Loh, HP ini sekarang sudah bagian belahan jiwa. Jamaah lebih tahan gak melihat keluarganya atau gak melihat HP-nya? Saya yakin nggak kuat nggak ngelihat HP-nya. HP-nya terselipet sedikit aja gimana? Masya Allah, luar biasa. Kemudian mau pergi, ternyata HP-nya ketinggalan, gimana? Jadi pergi, balik lagi. Saya yakin balik lagi itu. Walaupun yang membawa orang yang disayangi pun pokoknya dibentak kalau nggak balik. Yang kedua, yang bisa menghilangkan amal sulh yang kedua adalah qaswatul qulub, hati yang keras. Hati yang keras ini ternyata bisa menghancurkan amal sulh. Saya akan sampaikan ayat Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 22. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman,
Sungguh celaka orang-orang yang berhati keras dari mengingat Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang amat nyata. Syekh Asy-Sya'di rahimahumullah menerangkan, maksudnya hati mereka tidak menjadi lunak dengan membaca kitabnya, tidak mau mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya, dan tidak merasa tenang dengan berzikir kepadanya, akan tetapi hati mereka itu berpaling dari Rabb-nya dan condong kepada selainnya. Tafsir Al-Karimil Karim halaman 722. Kemudian ulama Ibnu Qayyim rahimahumullah menyampaikan dalam kitabnya Al-Fawaid halaman 95, tidaklah seorang hamba mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada hati yang keras dan jauh dari Allah. Jadi hukuman yang paling keras, hati itu kalau sudah keras dan jauh dari Allah. Itu. Lantas apa saja ciri-ciri hati yang keras itu dan seterusnya. Oleh karena itu perlu kita mengetahui bahwa apa yang harus dilakukan ketika hatinya itu keras, maka ada tindakan-tindakan yang sangat penting sebelum hati kita keras. Apa itu? Yang pertama, menjaga hati. Ya, menjaga hati. Yang kedua, melindungi hati dari segala gangguan yang membahayakan. Yang ketiga, mengeluarkan zat-zat perusak yang mengendap di dalam hatinya. Ini saya ambil dari kitab Ighatsatul Lahfan halaman 26 sampai 27. Jadi ada 3: menjaga, melindungi, kemudian mengeluarkan perusak-perusak hati. Di antaranya apa? Satu aja perusak hati, di antaranya hasad, ya, dengki itu loh. Dengki itu perusak hati. Sehingga wajib kita keluarkan dari diri kita ketika ada hasad di dalam diri kita. Dan yang tahu hanya diri kita. Cirinya orang hasad itu apa? Ketika saudaranya bahagia, kita sedih. Itu. Ketika saudaranya sedih, kita senang. Itu ciri orang hasad. Kalau ada saudara kita senang, berarti tidak. Kalau ada saudara kita sedih, kita ikut sedih, jadi tidak. Ini dibalik. Yang ketiga adalah perusak amal soleh adalah hubbud dunya, cinta dunia. Maknanya cinta dunia gimana? Merasa hidupnya hanya di dunia saja, sehingga tujuan apa yang ia lakukan untuk ashar. Pertama, kendaraannya untuk mendapatkan dunia harus sabar. Caranya harus benar, tujuannya dalam rangka taat kepada Allah. Yang keempat adalah diinfakkan untuk membersihkannya. Sedangkan untuk membersihkan rohani kita, memperbanyak istighfar. Jadi ada 5: sabar kendaraannya, benar caranya, taat tujuannya, infak pembersih materinya, istighfar pembersih rohaniyahnya. Masya Allah. Insya Allah tidak akan tertipu terhadap dunia. Kemudian yang keempat, penghancur amal solih berikutnya adalah kilatul haya, sedikit rasa malu. Orang yang sedikit rasa malu itu menghancur amal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini disampaikan dari Abdullah ibnu Mas'ud, ya, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Lihat orang sekarang berbuat gimana?
sesukanya. Orang Islam jelek-jelekin orang Islam enggak? Loh iya sekarang ini orang Islam dapat jelek-jelekin Islam. Berarti malunya gimana? Wallahu a'lam. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, At-Tabrani dan seterusnya. Kemudian yang terakhir dari penghancur ini amal solih adalah yang kelima adalah tulul amal, panjang angan-angan. Hidupnya di dunia maya. Padahal kita hidup di dunia apa? Nyata. Ini khayalan saja. Seandainya hidup kok andai-andai. Hidup itu real, kenyataan. Oleh karena itu sejatinya angan-angan itu ada 3. Pertama, angan-angan yang mubah, yang boleh, seperti berangan-angan memiliki kekayaan namun tanpa ada keinginan untuk beramal. Ini hanya sebatas kepentingan dunia. Yang kedua, angan-angan yang dianjurkan apa? Berangan-angan ingin menghafal Al-Quran, ya, ingin beramal soleh, ketaatan, urusan ketaatan boleh berangan-angan. Yang ketiga, angan-angan yang di dalamnya adalah angan-angan yang dimana kita harus mendapatkan satu angan-angan khusus, yaitu angan-angan yang dilarang harus kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ma'asyara muslimin, syarah kandungan hadis terakhir adalah kejujuran adalah akhlak mulia, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh dengan kejujuran, dengan akhlak mulia, kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat diperolehnya. Siapa yang nggak punya WA, yang nggak punya Facebook, yang nggak punya Twitter, yang nggak punya macam-macam, tapi followernya miliaran, siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh iya, pengikutnya Rasulullah berapa? Lihat, pada Rasulullah nggak punya Facebook, Rasulullah nggak punya Twitter, Rasulullah nggak punya WA, tapi pengikutnya gimana? Masya Allah. Ini loh, ini yang harus kita contoh. Beliau kenapa ini bisa? Ini kejujuran dan akhlak mulia yang beliau ketahui, tonjolkan, berikan kepada umatnya. Bukankah Rasulullah diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia itu. Maka dengan kejujuran luar biasa. Makanya walaupun beliau sebelum diangkat menjadi utusan Allah, gelarnya apa? Al-Amin. Siapa yang memberi gelar ini? Orang Quraisy. Padahal Rasul belum menjadi nabi, tapi akhlaknya, kejujurannya sudah luar biasa. Semoga kita bisa mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, kejujuran dan mengutamakan akhlak mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.